Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Ushulul Iman, dan kita telah sampai ke pembahasan tentang tawassul, dan ini masih berkaitan dengan pembahasan tauhid uluhiyah, ya. Karena banyak kesalahpahaman dalam perkara tawassul ini, ya. Banyak yang salah memahami tentang perkara tawassul. Banyak yang tidak bisa membedakan antara tawassul dan tawassul yang boleh dan tawassul yang tidak boleh. Juga banyak yang tidak bisa membedakan antara apa itu tawassul, apa itu tasyaffu, apa itu istighatsah, ya. Yang mana banyak dari kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam ketika mereka tidak mengetahui apa saja perkara-perkara yang dapat membuat seseorang terjatuh dalam perkara-perkara syirik. Oleh karena itu, kita wajib untuk semangat, ya, mempelajari agama kita, semangat mempelajari tentang akidah, ya, semangat belajar mempelajari tentang permasalahan tauhid uluhiyah terutama, karena banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam kesalahan, penyimpangan dalam masalah-masalah ini. Maka ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, ya, pertama kita akan menjelaskan apa itu tawassul, ya. Tawassul diambil dari kata wasilah, dan wasilah dengan huruf sin atau wasilah dengan huruf shad maknanya hampir sama, ya, yaitu sarana atau perantara atau sesuatu yang kita gunakan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Maka tawassul dengan sin, ya, tawassul artinya adalah at-tawassul, ya, berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tawassul adalah at-tawassul ilal murad was-sa'yu fi tahqiqi. Tawassul artinya berusaha untuk sampai kepada tujuan, ya, dan berusaha untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ini secara bahasa, ya. Itu arti tawassul, yaitu perantara atau berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Adapun secara syariat, ya, maka tawassul artinya adalah at-tawassul ila ridwanillahi wal jannah bi fi'li ma syara'ahu wa tarki ma naha anhu. Berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, ya. Tawassul dalam syariat artinya berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya bi fi'li ma syara'ahu wa tarki ma naha anhu, dengan cara mengerjakan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini arti tawassul secara syar'i, yaitu berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Adapun makna wasilah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, 2 kali tertera lafaz wasilah dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yaitu di ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah wabtaghu ilaihil wasilah. Berusahalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabil, dan berjihadlah di jalannya la'allakum tuflihun, ya, agar kalian beruntung. Jadi makna wasilah di sini adalah al-qurbah, ya, berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang
yang orang-orang yang mereka seru, ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Siapa yang lebih dekat, dan mereka ya, yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sungguhnya azab Tuhanmu itu ya sangat perlu untuk kita berhati-hati darinya. Maka yang dimaksud dengan wasilah di dalam dua ayat ini adalah al-qurbah ilallah bil amal bima yurdih, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi arti wasilah dalam dua ayat ini yaitu mendekat, berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa yang Allah ridhoi, ya. Al-Hafidz ya, Ibnu Katsir, ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir dari ayat yang pertama bahwasanya makna wasilah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ibtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Ini adalah kedekatan, qurbah, berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti wasilah di sini adalah qurbah, ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama dengan tafsir dari Mujahid, dari Abu Wa'il, dari Hasan Basri, dan ahli-ahli tafsir yang lainnya. Adapun pada ayat kedua, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan tentang sebab turunnya ayat yang kedua, yaitu ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah, yang mereka seru juga berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang dahulu mereka, ya, orang-orang Arab dahulu menyembah para jin, ya. Mereka beribadah kepada para jin. Kemudian ya, jin-jin yang mereka sembah juga kemudian masuk Islam. Fa aslamal jinniyun, dan manusia yang menyembah jin tersebut tidak sadar kalau jinnya sudah masuk Islam, ya. Jadi mereka ya orang-orang atau makhluk-makhluk yang mereka seru, ya, selain Allah Subhanahu wa taala juga mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka masuk Islam, ya. Maka makna wasilah adalah al-qurbah, yaitu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini arti wasilah di dalam ayat yang kedua, yaitu ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Ay yatlubuna ma yataqarrabuna bihi ilallah. Ya. Mereka berusaha untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala wa yanaluna min mardatihi minal a'malis salihah. Dan mereka berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan amal saleh. Ya, ini masih seputar arti wasilah. Jadi arti wasilah adalah qurbah, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembagian tawassul, maka tawassul ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, dan tawassul yang mamnu', ya, tawassul yang tidak boleh, ya. Adapun tawassul yang masyru' atau tawassul yang dibolehkan, yaitu at-tawassul ila Allah bil wasilatis shahihah al-masyru'ah, yaitu bertawassul kepada Allah dengan wasilah, ya, dengan perantara yang benar dan disyariatkan. Wa tariqus sahih, dan cara yang benar untuk mengetahui, ya, tawassul yang sahih, tawassul yang benar, tawassul yang disyariatkan adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dalam Al-Qur'an dan sunnah tertera beberapa tawassul yang disyariatkan. Maka jika tawassul tersebut ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam As-Sunnah, maka itu adalah tawassul yang dibolehkan. Adapun tawassul yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tawassul tersebut adalah tawassul yang mamnu', ya, tawassul yang tidak dibolehkan. Kemudian para ulama
menyebutkan bahwasanya ada 3 tawassul yang masyru', ya. Ada 3 jenis tawassul yang dibolehkan. Yang pertama yaitu bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Kita bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contohnya, ketika kita berdoa, Ya Rahim, irhamni, ya, wahai yang Maha Pemurah, rahmatilah aku, Ya Ghafur, ighfirli. Ya, ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Dan dalil dari dibolehnya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu bih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Maka jika kita ingin ya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara berdoa yang dianjurkan dan disyariatkan adalah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permintaan kita. Ya, seperti kita mengatakan, Ya Razzaq, wahai yang maha luas rezekinya, urzuqni, ya, berikanlah aku rezeki. Ya, Ya Ghafur, ighfirli, ya, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahim, irhamni. Kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini tawassul yang pertama yang dibolehkan, yaitu bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Adapun jenis tawassul yang kedua yang dibolehkan, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh yang telah kita kerjakan. Jika kita pernah melakukan suatu amal soleh, maka boleh kita menyebut amal soleh tersebut dan meminta kepada Allah ya dengan amalan tersebut. Contohnya kita mengatakan Allahumma biimani bika, ya, karena keimananku kepadamu maka ya mudahkanlah urusanku. Ya Rabbi bimahabbatilak, ya, karena kecintaanku kepadamu maka berikanlah apa yang aku minta. Ya. Wattiba'i li rasulik, ya, karena aku mengikuti Rasulmu maka ampunilah dosaku. Atau dengan ya sigo-sigo yang lain. Ya. Allah di sini dicontohkan Allahumma inni as'aluka bihubbi li nabiyika Muhammad, ya Allah, aku meminta kepadamu, mohon kepadamu karena kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW, antufarrija anni, agar engkau melapangkan ya, urusanku. Atau dia menyebutkan suatu amalan yang dia pernah kerjakan. Dan ini dalilnya adalah kisah orang-orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Ya. Dan insya Allah kita akan sebutkan cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua tersebut. Dalil dibolehkannya kita berdoa dengan amal soleh, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang anjuran berdoa dengan ucapan-ucapan seperti tersebut, ya. Seperti contohnya alladzina yaquluna, ya. Allah memuji orang-orang yang mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allah sendiri yang mengajarkan kita berdoa dengan doa seperti ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sungguhnya kami telah beriman ya, kepadamu, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzaban, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi boleh kita bertawassul dengan keimanan kita. Ya. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada takdirmu, aku beriman kepada malaikat-malaikatmu, aku beriman kepada Rasulmu, kepada kitab-kitabmu, maka mudahkanlah urusanku ya Allah. Juga firman Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Wahai Rabb kami beriman terhadap apa yang engkau turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasulmu, faktubna ma'asyahidin. Ya, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi, pemberi saksi. Kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh yang telah kita kerjakan, yaitu cerita 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Hadis ini, cerita ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari
hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dahulu ada 3 orang ya, dari umat sebelum kalian, mereka berjalan melakukan perjalanan, yamshun id asabahum matar. Kemudian di tengah perjalanan tersebut tiba-tiba turun hujan. Fa'aw ila gharin fantabaqa alaihi. Kemudian 3 orang tadi tiba-tiba turun hujan, akhirnya mereka berlindung di sebuah goa, ya, sebuah gua. Namun ternyata ya jatuh batu besar yang menutup pintu gua tadi. Ya. Dan dia berada di tempat yang jauh yang tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka di tempat tersebut. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa sidq. Wahai ya, teman-temanku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ya, kecuali kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah falyad'u kullu wahidin falyad'u. Di sini dikatakan falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fi. Maka hendaklah setiap dari kita ya bertiga ini masing-masing berdoa kepada Allah dengan doa yang dia betul-betul jujur dalam doa tersebut. Maka salah seorang di antara mereka ya mengatakan, ya Allah, ya, sungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya dahulu aku mempunyai seorang pekerja, ya, seorang pekerja yang bekerja padaku, ya. Kemudian aku berjanji akan memberinya upah secupak padi, ya, secupak padi yaitu mungkin seikat padi. Kemudian pekerja tersebut belum sempat mengambil upahnya ya dariku, kemudian dia pergi. Maka secupak padi tadi aku kembangkan sampai akhirnya aku bisa membeli sapi, dan aku kembangkan sapi tersebut sampai sapi itu beranak dan mempunyai ya, anak yang sangat banyak. Kemudian ya tak lama kemudian atau ya setelah aku menginvestasikan upah pekerjaku tadi, maka dia datang ya setelah aku membelikan sapi, kemudian sapi beranak sudah berjumlah sangat banyak. Tiba-tiba pekerja tadi datang kepada aku meminta upahnya. Kemudian aku mengatakan kepada pekerja tadi, ya semua yang kamu lihat dari sapi-sapi ini adalah hasil dari upahmu. Kemudian dia mengatakan, ya kita hanya berjanji, ya engkau hanya berjanji kepada aku akan memberikan upah secupak padi. Namun orang tadi mengatakan salah satu yang terperangkap di gua mengatakan, saya telah mengembangkan, menginvestasikan upahmu dan yang ada di hadapanmu adalah hasil dari upahmu, maka silahkan kamu ambil semua. Dan dia pun mengambil semua dan tidak menyisakan sedikit pun ya dari hasil investasi tadi. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya, seandainya apa yang aku lakukan ini ikhlas untukmu, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Kemudian ya batu besar yang menutup pintu gua tadi sedikit bergeser. Namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, ya, dari 3 orang ini yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sangat tua, ya. Kemudian setiap malam aku selalu membawakan mereka susu kambing. Ya. Namun pada suatu malam aku terlambat untuk kembali ke rumahku dan aku mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Maka anak dan istriku semuanya menangis, kelaparan dan ingin meminum dari susu yang aku bawa. Namun aku tidak ingin memberikan kepada anakku dan istriku ya sebelum orang tuaku dahulu aku beri minum dari susu tersebut. Dan aku pun tidak ingin membangunkan ya mengganggu tidur kedua orang tuaku. Maka aku menunggu sampai keduanya terbangun ya. Sampai subuh aku menunggu karena aku tidak ingin memberikan susu ini kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku duluan yang minum. Maka ya Allah, ya, jika Engkau mengetahui bahwasanya amalanku ini adalah amalan yang ikhlas, maka selamatkanlah kami dari
gua ini, ya, dari batu besar yang menutup gua tersebut, maka batu tersebut bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua tadi. Maka yang ketiga, ya, yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, Engkau mengetahui bahwasanya aku mempunyai sepupu, ya, anak pamanku yang aku sangat jatuh cinta kepadanya, ya, dan aku selalu berusaha menggodanya, ya, namun dia selalu menolak. Sampai pada suatu saat dia mengalami, ya, kebutuhan, ya, dia mengalami kesulitan, sehingga dia berkata kepadaku, aku akan menyerahkan diriku kepadamu dengan syarat berikan aku 100 dinar. Ya. Maka aku pun berusaha untuk mencari 100 dinar, dan ketika aku mengumpulkannya, aku berikan kepada putri pamanku tersebut, dan dia pun menyerahkan dirinya kepada aku. Dan ketika aku sudah berada di atasnya, ya, wanita tersebut, putri pamanku tersebut mengatakan, la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Ya. Jangan engkau pecah keperawananku kecuali dengan hak, yaitu dengan menikahinya. Maka karena aku takut kepada Allah, aku tinggalkan, ya, 100 dinar tersebut, dan aku tinggalkan dia. Jika, ya, aku melakukan ini karena takut kepadamu, ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu besar ini, dari goa ini. Maka kemudian batu tersebut bergeser sampai akhirnya mereka pun bisa keluar. Ini adalah dalil bahwasanya ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, boleh kita menyebutkan suatu amalan yang pernah kita kerjakan, yang kita merasa bahwasanya ini adalah amalan andalan kita. Ini adalah amalan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada mungkin seorang pun yang mengetahuinya kecuali kita sendiri. Ya, sebagaimana 3 orang tadi, yang pertama adalah dia bertawassul kepada Allah dengan sifat amanahnya, ya. Walaupun orang sudah pergi, ya, dia kembangkan, dia berbuat baik, padahal seharusnya dia hanya memberikan, ya, upahnya sesuai dengan perjanjian, namun dia kembangkan dan dia berikan semuanya apa yang hasil investasi dari upah tadi. Yang kedua, dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan dia tidak ingin memberikan minuman tersebut kepada keluarganya sebelum orang tuanya, ya, sampai dia menunggu sampai orang tuanya terbangun, dan dia tidak ingin mengganggu tidur kedua orang tuanya. Ini adalah tawassul kepada Allah dengan bakti seseorang kepada orang tuanya. Adapun yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah dengan sikap iffah, ya, menjaga diri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan perbuatan zina yang sebenarnya sudah, ya, di hadapan mata dia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kemudian tawassul yang ketiga yang dibolehkan, yaitu berdoa dengan atau meminta doa orang yang soleh, ya, orang soleh yang dikenal dengan keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya. Kemudian kita datang kepadanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu, meminta kepadanya agar berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini boleh dengan dalil bahwasanya para sahabat dahulu senantiasa meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar didoakan dengan doa umum atau doa khusus, ya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, ya, sedang berkhutbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, halakatil mawashi, ya, binatang-binatang sudah hampir mati semua, ya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Maka segera Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya, 3 kali Rasulullah SAW berdoa. Kemudian, ya, kata para sahabat, wallahi, ya, sebelumnya kami tidak melihat ada awan sedikit pun, namun tiba-tiba hujan deras, bahkan sampai hujan deras 1 minggu, ya. 1 minggu penuh, ya, tidak berhenti hujan. Maka ada seorang laki-laki di minggu berikutnya datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, halakatil amwal, ya. Ini harta-harta kita sudah hampir hancur semua, hampir rusak gara-gara hujan yang tidak berhenti-berhenti, ya.
maka berdoalah kepada Allah supaya memberhentikan hujan deras ini. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kampung kami dan bukan di atas kami, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di lembah-lembah, di gunung-gunung dan di tempat tumbuhnya pohon-pohon, ya. Maka kemudian hujan itu pun pindah ke tempat lain yang membuat kota Madinah tidak menjadi banjir dan muncullah matahari. Ini diantara dalil bahwasanya boleh kita meminta doa kepada orang soleh. Juga hadis ya, ketika sahabat Uqasyah bin Mihsan meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan termasuk penghuni surga, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, anta minhum, ya, kamu termasuk penghuni surga. Ya. Juga selain Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya ada orang soleh, ya, dari Yaman, ya, namanya Uwais Al-Qarni. Jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah kepada Allah agar dia memohonkan ampun kepada kalian. Maka sahabat Umar selalu mencari, ya, Uwais Al-Qarni ini untuk meminta kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta ampun kepadanya. Dan ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya meminta doa kepada rajul soleh atau orang soleh ini hanya dibolehkan ketika dia masih hidup, ya. Adapun ketika dia sudah mati, maka tidak boleh kita mendatangi kuburannya, ya. Karena seorang yang sudah mati maka dia tidak bisa lagi untuk berdoa kepada Allah, sudah terputus amalannya dan tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya, ya. Jadi ini tawasul yang dibolehkan, yaitu berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya, atau berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, atau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang soleh. Ini yang orang yang masih hidup dan orang soleh yang masih hidup. Kemudian adapun tawassul yang mamnu, tawassul yang tidak dibolehkan, yaitu semua tawassul yang tidak tertera dalam syariat. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jenisnya bermacam-macam. Ya, ada yang berbahaya sampai tingkat kesyirikan, ada yang tingkatnya tidak sampai ke kesyirikan. Yang diantara tawassul yang mamnu, yang tidak dibolehkan, yaitu bertawassul kepada Allah bidu'ail maut wal ghaibin, dengan berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang gaib, ya. Tidak ada, ya, tidak mendengarkan doa kita, namun kita berdoa kepadanya, ya. Karena kita menganggap dia adalah seorang wali yang mendengar doa yang kita ucapkan. Al-istighatsah, ya, beristighatsah kepada mereka, meminta kepada mereka agar menunaikan hajat-hajat kita, ya, ini adalah kesyirikan besar, ya, yang mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapapun dia, ya, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali yang soleh, ya, siapapun tidak boleh kita berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang mamnu, ya. Tidak boleh kita mendatangi kuburan, ya, yang kita anggap soleh, kemudian kita meminta kepadanya untuk mendoakan kita kepada Allah, karena ini adalah tawassul yang syirki, ya. Yang tawassul yang syirik, yang mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala jika dia berdoa kepada selain Allah. Kemudian tawassul yang kedua yang juga terlarang, yaitu bertawassul kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah di dekat kuburan, ya, atau berdoa kepada Allah di dekat kuburan, ya, atau membangun kuburan, atau meletakkan, ya, lilin-lilin di kuburan atau kelambu di atas kuburan. Ini semua adalah bentuk syirik asgar, ya, syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid dan jalan menuju kepada kesyirikan yang besar. Ya. Maka tidak boleh seorang beribadah di dekat kuburan, ya, membangun kuburan, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dekat kuburan, karena ini adalah sarana menuju kepada kesyirikan yang besar. Juga tawassul yang bid'ah, ya, adalah tawassul dengan jah, ya, dengan kehormatan dan kemuliaan para nabi dan orang-orang soleh, ya. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk perbuatan bid'ah, karena ini adalah tawassul yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kemuliaan dan kehormatan orang-orang soleh adalah untuk mereka, ya, bukan untuk selain mereka. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada
untuk seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Maka tawassul seperti ini tidak dikenal di zaman Rasulullah, tidak dikenal di zaman para sahabat dan para salafus soleh. Mereka tidak pernah berdoa, Allahumma bijahi nabiyika atau bijahi salihin. Ini tidak pernah ada dikerjakan oleh para orang-orang soleh, ya, para salafus soleh, para sahabat. Berkata Abu Hanifah rahimahullah, yukrahu an yaqula da'i as'aluka bihaqqi fulan. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya fulan atau dengan jahnya fulan. Ya. Kita tidak boleh berdoa dengan doa seperti ini, ya, karena kemuliaan seseorang yaitu milik dia. Ya. Maka itu akan bermanfaat baginya. Adapun kita, ya, jika kita punya amal soleh, maka itu bermanfaat untuk diri kita. Ya. Namun ada beberapa dalil-dalil yang sebenarnya dhaif bahkan maudhu, ya, hadis palsu yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang bertawassul, ya, dengan orang-orang yang telah meninggal atau dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Di antaranya hadis yang sering disebutkan oleh orang-orang yang membolehkan tawassul yang syirki atau tawassul yang bid'i, tawassul yang mengandung kesyirikan atau bid'ah, yaitu hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah kalian dengan kemuliaanku, dengan kehormatanku, karena sungguhnya kehormatanku di sisi Allah sangat sangat besar. Atau hadis yang berbunyi idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Jika kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan kehormatanku, fa inna jahi 'indallahi 'azim. Ya, sungguhnya kehormatanku di sisi Allah sangat besar, ya. Wa huwa haditsun batil. Ini adalah hadis yang batil yang tidak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Bahkan kalau kita cari buku-buku hadis, maka kita tidak akan temukan hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang palsu. Juga hadis yang sering diulang-ulangi oleh orang-orang yang bertawassul dengan penghuni kuburan, idza ayatkumul umur fa alaikum bi ahli kubur. Jika kalian mengalami kesulitan, maka hendaklah kalian mendatangi penghuni kuburan, atau fastaghitsu bi ahli kubur, atau beristighatsalah dengan orang-orang yang telah meninggal. Ini adalah hadis yang palsu, ya, dipalsukan menurut kesepakatan para ulama. Ya. Juga sebagian ahli bid'ah beristidlal, berdalil dengan hadis lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar la nafa'ahu. Seandainya seorang berbuat sangka kepada batu, maka batu itu akan bermanfaat baginya. Dan ini juga hadis yang batil, yang bertentangan dengan, ya, agama Islam dan akidah Islam. Bahkan ini dikarang oleh orang musyrik, ya, dipalsukan oleh orang-orang yang sengaja untuk menyesatkan manusia. Maka hadis-hadis dan riwayat-riwayat seperti ini tidak boleh untuk kita perhatikan dan tidak boleh untuk kita percaya, apalagi berdalil dan bersandar menggunakan hadis-hadis yang palsu tadi. Kemudian ada juga hadis-hadis yang sahih namun dipahami tidak sesuai dengan hadis yang atau maksud dari hadis tersebut. Di antara dalil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang membolehkan tawassul yang syirki atau tawassul yang bid'i, yaitu hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab dahulu apabila mengalami kekeringan, dia datang kepada paman Rasulullah SAW, Al-Abbas ibn Abil Muttalib. Kemudian dia mengatakan, sahabat Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Qala fayusqaun. Ya. Sahabat Umar mengatakan, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau pun menurunkan ya hujan. Ya, di zaman Rasulullah ketika mengalami kekeringan, mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah berdoa, kemudian Allah menurunkan hujan. Maka setelah meninggal Rasulullah, kami bertawassul dengan paman nabimu. Paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami, dan hujan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdalil dengan hadis ini yang membolehkan, ini hadis yang sahih, mereka mengatakan tawassul itu boleh, ya, tawassul syirki itu boleh atau tawassul bid'i itu boleh dengan dalil hadis ini, atau dengan dalil bahwasanya di sini sahabat Umar bin Khattab bertawassul dengan jah, dengan kehormatan sahabat
Abbas ya. Padahal yang dimaksud dengan hadis ini bukanlah bertawassul dengan kemuliaan dan kehormatan paman Rasulullah, akan tapi bertawassul dengan doanya. Ya, ini adalah termasuk tawassul yang syar'i, yaitu bertawassul dengan doa orang yang soleh. Ya. Karena seandainya yang dimaksud dengan tawassul di sini tawassul jah, ya tawassul dengan kehormatan, maka tidak perlu mendatangi sahabat Abbas. Ya. Rasulullah mati pun kita masih bisa berdoa dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya yang dimaksud di sini adalah jah dan kemuliaan Abbas, maka tidak perlu sahabat capek-capek datang ke Abbas. Cukup langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Namun karena yang dimaksud di sini adalah tawassul dengan doa orang soleh, doa orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, maka ini adalah tawassul yang dibolehkan. Tawassul dengan doa orang yang soleh, yang masih hidup. Ya. Maka tidak ada dalil yang dibolehkannya seorang bertawassul dengan jah dari hadis ini, karena ini adalah dalil bahwasanya boleh bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Maka tidak benar jika kita berdalil dengan hadis ini dengan mengatakan boleh bertawassul dengan jah. Karena dalam hadis ini sahabat Umar tidak bertawassul dengan jah, tidak dengan kemuliaan dan kehormatan Abbas, tapi sahabat Umar bertawassul dengan doa Abbas. Ya. Karena seandainya Rasulullah ingin bertawassul dengan jah, tidak perlu bertawassul dengan jah dan kehormatan dan kemuliaan Abbas. Ya, langsung saja kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun karena Rasulullah sudah meninggal, maka tidak bisa lagi sahabat mendatangi Rasulullah untuk meminta doa. Akhirnya mereka mendatangi sahabat Abbas agar sahabat Abbas inilah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Juga ahlu bid'ah ya, atau orang-orang yang membolehkan tawassul berdalil dengan hadis Utsman bin Hanif, yaitu ada seorang yang buta yang orang buta tersebut mendatangi Nabi SAW dan meminta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memberikan pilihan, jika engkau ingin, in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabart. Jika engkau ingin, maka aku berdoa kepada Allah, namun jika engkau ingin bersabar, maka ya, sabar itu lebih baik. Fahuwa khairul lak. Ya. Namun orang buta tadi tetap meminta agar didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menyuruhnya untuk berwudu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah, inni tawajjahtu ilaika bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdiya li Allahumma fashaffi'hu fi. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan cara dia menyebut bahwasanya aku bertawassul, ya aku mendatangi nabimu agar mendoakanku, maka sembuhkanlah aku dengan syafaat nabimu. Ya, terimalah syafaatnya. Kemudian Rasulullah mendoakan dan dia pun segera sembuh. Juga di sini tidak ada dalil bahwasanya orang buta tadi bertawassul dengan jah Nabi SAW, akan tapi jelas dalam hadis tadi dia meminta didoakan. Dan Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin, ya kamu sabar dan itu lebih baik, atau kamu memilih saya doakan, maka saya doakan. Jelas sekali bahwasanya dia meminta doa. Ya. Bukan dia berdoa dengan kemuliaan dan kehormatan Nabi SAW. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya bertawassul dengan kehormatan dan kemuliaan Nabi atau kemuliaan orang-orang soleh. Yang dibolehkan adalah berdoa dengan kemuliaan, berdoa dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya. Meskipun kita ketahui ada sebagian ulama yang membolehkan yang bertawassul dengan jah ini, namun ini adalah pendapat yang keliru karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang yang bertawassul dengan jah, ya kemuliaan Nabi dan kemuliaan orang-orang soleh. Dan tawassul jenis ini bukan tawassul yang syirik, tapi tawassul yang bid'ah karena tidak ada dalilnya dan petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini tidak mungkin lagi kita meminta doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak benar kita datang ke kuburan beliau meminta agar Rasulullah mendoakan, karena beliau telah mati dan beliau sendiri yang mengatakan idza mata ibnu Adam, jika anak Adam telah mati maka terputuslah amalan-amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'u lahu, au anak saleh yang mendoakannya. Maka sepeninggal Rasulullah
Ya tidak ada para sahabat yang mendatangi kuburan Nabi dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka mendatangi paman Nabi SAW, maka tidak boleh ya kita mendatangi kuburan Nabi dan meminta beliau mendoakan kita karena beliau sudah meninggal dan sudah terputus amalannya. Namun tentunya pahala Nabi SAW terus mengalir ya, karena semua amal soleh yang kita kerjakan maka Nabi mendapatkan pahalanya, karena beliaulah yang mengajarkan kita kepada agama Islam, beliau yang mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai ke kita. Maka seluruh amalan yang kita kerjakan, seluruh amalan yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita mendapatkan ya, pahala dari apa yang kita kerjakan. Maka ya tidak boleh lagi kita meminta kepada Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Ya, ini adalah dalil yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan tawassul dengan jah, dan ini adalah tawassul yang bid'i, ya, tawassul yang bid'ah yang tidak ada dalilnya, dan tidak boleh kita bertawassul dengan kemuliaan dan kehormatan orang-orang soleh, apalagi meminta kepada penghuni kuburan yang sudah meninggal atau orang-orang yang gaib yang tidak mendengar doa kita. Ya, atau kita sengaja mendatangi kuburan untuk berdoa di dekat kuburan, ini juga termasuk ya, tawassul atau cara berdoa yang tidak dibenarkan, meskipun tidak sampai kepada kesyirikan. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum. Ya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang al-ghulu ya. Al-ghulu yaitu berlebihan. Secara bahasa al-ghulu artinya mujawazatul had ya, lebihan atau melampaui batas. Bi ayyazida fi hamdi syai'i aw dhammihi ala ma yastahiq, yaitu dengan memuji ya, seseorang di atas melebihi apa yang berhak untuknya atau mencelanya juga berlebihan, lebih daripada apa yang seharusnya. Adapun dalam pengertian syariat, al-ghulu adalah mujawazatu hududi ma syara'a Allahu li ibadihi sawa'un fil aqidah aw ibadah ya. Melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, baik itu dalam perkara akidah maupun perkara ibadah ya. Seperti berlebihan dalam memuji Nabi SAW, berlebihan sampai mengatakan bahwasanya dia mengetahui yang gaib. Ini adalah perkara yang atau sesuatu yang berlebihan dalam memuji beliau, karena beliau adalah abdun la yu'bad wa nabiyyun la yukadzdzab. Beliau adalah seorang hamba yang manusia biasa yang tidak boleh disembah, dan beliau adalah seorang nabi yang tidak boleh didustakan. Hukumnya adalah at-tahrim, ya. Haram seorang berlebih-lebihan melampaui batas dalam memuji atau melampaui batas dalam mencela ya. Dan banyak sekali keterangan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk berbuat ghulu ya, berlebih-lebihan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Janganlah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jika disebutkan ahlul kitab, maka maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum ghairil haqq. Jangan berlebih-lebihan yang melampaui batas dari kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum qad dhallu min qablu, yang mereka telah sesat. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan ya banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakumul ghulu. Hati-hatilah kalian, janganlah kalian bersifat ghulu ya, bersifat berlebih-lebihan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sungguhnya binasa umat-umat sebelum kalian karena mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan ya. Jadi berlebih-lebihan itu melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini tidak boleh kita melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gariskan ya. Ini tidak boleh kita melampaui batas. Maka untuk mengetahui ya, kita harus mempelajari syariat kita. Seperti berwudu lebih dari 3 kali, ini adalah sikap berlebihan dan tidak dibolehkan ya. Membasuh lebih dari 3 kali ini tidak
dibolehkan. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali sunnah, namun membasuh sampai 4 kali basuhan ini adalah sifat melampaui batas dan berlebih-lebihan. Juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tufturuni kama atatin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, nabinya, "Innama ana abdullahi wa rasul." Sungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Dalam hadis ini yang dimaksud adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan mensikapi nabinya Nabi Isa sampai mengatakan bahwasanya Isa ini adalah Tuhan, anak Tuhan. Sungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sifatilah aku dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada aku, yaitu adalah Abdullahi wa rasuluhu. Aku adalah hamba dan rasulnya. Namun di saat ini banyak kita mendapati orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan syair-syair yang sampai mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz, mengetahui yang gaib, dan Rasulullah masih hidup di kuburannya. Hidup, namun hidup haya barzakhiyah. Namun sebagian mereka mengatakan sama dengan kehidupan manusia saat ini yang mendengar semua apa yang kita sampaikan, dan Rasulullah SAW banyak sifat gulu yang dilakukan oleh umat kaum muslimin saat ini yang tentunya melampaui dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan Rasulullah SAW juga telah peringatkan kepada kita agar tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa kita ambil manfaatnya, dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya.